Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Bayu Aji selaku dosen pembimbing, serta Bapak Ibu dosen penguji yang berbahagia. Perkenalkan, saya Devilanto Ramadi. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian tesis yang berjudul Pengaruh Dimensi Persepsi Kualitas Layanan pada Loyalitas Pelanggan melalui Persepsi Nilai dan Kepuasan. Studi pada layanan Kereta Kompartemen Suite PT Kereta Api Indonesia Persero. Dalam satu dekade terakhir, ekspektasi pelanggan telah mengalami transformasi fundamental. Perjalanan bukan lagi sekedar urusan berpindah dari satu titik ke titik lain secara tepat waktu. Perjalanan kini telah bergeser menjadi sebuah pengalaman yang dinilai dari keseluruhan apa yang dirasakan seperti kenyamanan kabin, keakuratan informasi, hingga kualitas interaksi dengan petugas. Khusus pada segmentasi pelanggan premium, mereka secara konsisten mengevaluasi atribut-atribut layanan yang melampaui fungsi dasar transportasi. PT Kereta Api Indonesia atau biasa disebut PT KAI mengalami pertumbuhan pelanggan yang agresif sebesar 74,5% dalam 3 tahun terakhir. Tidak sampai di situ, PT KAI merespons perubahan perilaku pelanggan dengan menghadirkan kereta kompartemen suite class yang diluncurkan pertama kali oleh KA Semeru dan juga Bima pada 10 Oktober 2023 dan penambahan armada KA Anggrek pada Juli 2025. Ini adalah layanan paling premium yang pernah dimiliki PT KAI, menawarkan ruang privat selama perjalanan. Respon pasar terhadap kereta kompartemen suite sangat positif, bahkan pada awal tahun 2026, pertumbuhan mencapai 79,35% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Namun di balik angka yang mengesankan ini, muncul dilema manajerial. Pertumbuhan yang luar biasa ini menimbulkan pertanyaan kritis. Apakah pertumbuhan ini mencerminkan loyalitas yang sesungguhnya atau hanya efek dari penambahan armada? Selain itu, manajemen belum mengetahui dimensi kualitas mana yang benar-benar mendorong persepsi nilai, kepuasan, dan loyalitas sehingga sulit mengambil keputusan berbasis data. Tanpa pemetaan yang jelas tentang dimensi kualitas layanan mana yang benar-benar membentuk persepsi nilai dan kepuasan pelanggan, PT KAI beresiko mengarahkan investasi ke aspek yang tidak berdampak signifikan terhadap loyalitas. Ini mengapa penelitian ini penting dilakukan. Secara spesifik ada 5 pertanyaan pada penelitian ini. Yang pertama, apakah 8 dimensi perspektif kualitas layanan berpengaruh positif pada perspektif nilai pengguna kereta api kompartemen suite? Yang kedua, apakah 8 dimensi perspektif kualitas layanan berpengaruh positif pada kepuasan pelanggan kereta kompartemen suite? Yang ketiga, apakah perspektif nilai berpengaruh positif kepada kepuasan pelanggan kompartemen suite? Yang keempat, apakah perspektif nilai berpengaruh pada loyalitas pelanggan kereta kompartemen suite? Dan yang terakhir, apakah kepuasan pelanggan berpengaruh pada loyalitas pelanggan pada kereta kompartemen suite? Kemudian, tujuan penelitian ini untuk menguji secara empiris kelima hubungan tersebut. Lalu, apa manfaatnya? Secara praktis, hasil penelitian ini akan memberikan peta yang jelas kepada manajemen PT KAI tentang dimensi mana yang paling berdampak, sehingga alokasi sumber daya bisa lebih tepat sasaran. Kemudian, secara teoritis atau akademis, penelitian ini memperluas literatur pemasaran jasa pada konteks transportasi premium berbasis rel di kereta Indonesia, menghadirkan kontribusi metodologis dengan menguji 8 dimensi secara mandiri. Landasan teori penelitian ini mencakup 4 konstruk utama. Yang pertama, perspektif kualitas layanan, penilaian menyeluruh pelanggan terhadap keunggulan layanan berdasarkan pengalaman nyata yang dijabarkan melalui 8 dimensi. Yang kedua, perspektif nilai, evaluasi terhadap manfaat versus pengorbanan untuk mendapatkan pelayanan premium. Yang ketiga, kepuasan pelanggan, respon afektif ketika pengalaman memenuhi harapan. Dan yang keempat, loyalitas pelanggan, yaitu komitmen yang terus memilih layanan secara konsisten diukur dari dimensi behavior, niat, dan kesediaan merekomendasikan. Kerangka penelitian ini dibangun atas 2 pondasi empiris yang saling melengkapi. Pondasi pertama dari Yuan et al. Mengadaptasi 8 dimensi kualitas yaitu keandalan, aksesibilitas, layanan tiket, layanan personal, jadwal operasional, keselamatan dan keamanan, kenyamanan, dan layanan informasi. Dimensi konektivitas antar moda dihapus karena tidak relevan dengan konteks perjalanan tunggal.
Yang kedua dari So et al. Yaitu melalui framework QVSL, yaitu kualitas, nilai, kepuasan, dan juga loyalitas. Ini adalah kerangka model dari adaptasi dua penelitian. Dari penelitian ini, peneliti mengambil pendekatan disagregasi, yaitu setiap dimensi diuji pengaruhnya secara terpisah. Model ini mengambil 19 hipotesis yang dibagi menjadi 3 kelompok. Pertama, H1A hingga H1H menguji 8 dimensi pada perspektif nilai. Kedua, H2H hingga H2H menguji 8 dimensi perspektif kualitas pada kepuasan pelanggan. Ketiga, H3 menguji pengaruh perspektif nilai kepada kepuasan. H4 menguji pengaruh perspektif nilai pada loyalitas. Dan yang terakhir, H5 menguji pengaruh kepuasan pada loyalitas. Pendekatan ini memungkinkan kita mengidentifikasi secara spesifik dimensi mana yang signifikan dan mana yang tidak, serta jalur mana yang paling kuat dalam membentuk loyalitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain explanatory. Data dikumpul melalui penyebaran kuesioner pada pengguna kompartemen suite di stasiun Gambir, yaitu di Luxury Lounge maupun di dalam rangkaian kereta di KA Bima, Semeru, dan juga Anggrek. Dari 204 kuesioner yang terkumpul, diperoleh 186 responden yang memenuhi kriteria yang pernah menggunakan kompartemen suite minimal 1 kali dalam 12 bulan dan juga membeli tiket menggunakan dana pribadi. Analisis data dilakukan menggunakan PLSM dengan Smart PLS 4. Profil responden didominasi oleh laki-laki, kemudian usia di antara 35 sampai 44 tahun, berpendidikan S1, berpenghasilan di atas 10 juta rupiah per bulan, dan menggunakan kompartemen suite kelas untuk bertujuan wisata. Evaluasi model pengukuran menunjukkan bahwa seluruh indikator memenuhi syarat validitas konvergen, validitas diskriminan termasuk kriteria Fornell dan juga HTMT, serta reliabilitas konstruk yang tinggi. Model fit juga terverifikasi dengan nilai SRMR sebesar 0,066, berada di bawah batas kritis yaitu 0,08. Nilai R-square menunjukkan model ini mampu menjelaskan varians loyalitas pelanggan sebesar 67,1%, yang termasuk dalam kategori substansial. Seluruh instrumen telah memenuhi syarat validitas, reliabilitas, validitas diskriminan, serta model untuk memenuhi kriteria goodness of fit, sehingga layak digunakan dalam pengujian hipotesis. Masuk ke hasil pengujian hipotesis, ditemukan temuan yang sangat menarik. Pertama, dari 8 dimensi kualitas layanan yang diuji terhadap perspektif nilai, hanya layanan tiket dan layanan informasi yang berpengaruh signifikan. Layanan informasi menjadi pendorong nilai terkuat dengan beta 0,396. Hal ini menunjukkan pelanggan premium mengevaluasi manfaat secara kognitif, di mana transparansi informasi menentukan apakah harga tiket dirasakan sepadan. Sementara terhadap kepuasan pelanggan, hanya dimensi kenyamanan, keselamatan dan keamanan, dan keandalan yang berpengaruh signifikan. Kenyamanan menjadi pendorong emosional terkuat dengan beta 0,194 karena durasi paparan fisik kabin seperti kursi dan suhu paling lama dirasakan pelanggan selama dalam perjalanan. Untuk jalur struktural, pada hipotesis 3, 4, dan 5, semua diterima secara signifikan dengan p-value di bawah 0,001. Jalur ini dari kepuasan ke loyalitas merupakan jalur terkuat dalam model ini, membuktikan bahwa kepuasan adalah faktor pendorong paling dominan untuk mengunci loyalitas pelanggan kelas premium. Lalu, bagaimana kita menafsirkan pola-pola yang terpisah ini? Penulis menyebut sebagai jalur ganda. Mengapa layanan informasi dan layanan tiket yang membentuk persepsi nilai tertinggi? Karena pelanggan premium mengevaluasi layanan sebelum berangkat. Mereka memutuskan apakah harga sepadan berdasarkan seberapa lengkap dan mudah informasi yang mereka akses, serta seberapa lancar pengalaman pemesanan tiketnya. Ini merupakan value frame yang terbentuk sebelum perjalanan, bahkan sebelum perjalanan itu dimulai. Yang kedua, jalur afektif. Mengapa kenyamanan menjadi pendorong
kepuasan terkuat. Karena pelanggan terpapar fisik kabin secara langsung selama berjam-jam, yaitu melalui kursi, smart seat, suhu, dan juga kebisingan. Ini membentuk respons emosional yang kuat dan bertahan lama. Yang menarik, layanan personal tidak signifikan di dua jalur ini. Ini bukan berarti staf kereta api tidak penting, melainkan kualitas staf sudah konsisten sehingga fungsi sebagai hygiene factor, yaitu kehadirannya wajar, ketidakhadirannya baru terasa. Menariknya, tiga dimensi lainnya tidak signifikan. Mengapa? Berdasarkan teori Kano, dimensi seperti pelayanan personal atau jadwal operasional sudah dianggap sebagai must be quality atau fasilitas standar yang sudah sewajarnya ada di kelas premium, sehingga pemenuhannya tidak lagi menambah nilai kepuasan secara marginal. Berdasarkan temuan tersebut, rekomendasi strategis bagi manajemen PT KAI adalah: pertama, prioritaskan layanan informasi, hadirkan notifikasi real-time di KAI Access, dan optimalkan layar TV personal di dalam kabin untuk estimasi waktu tiba maupun informasi cuaca. Yang kedua, optimalkan layanan tiket, berdasarkan fleksibilitas, reschedule, dan preview fasilitas kabin saat pemesanan untuk membangun ekspektasi nilai yang positif sejak awal. Yang ketiga, jaga standar kenyamanan fisik. Terapkan SOP perawatan smart seat dan pendingin udara secara ketat untuk menjaga aspek afektif, emosional pelanggan selama dalam perjalanan. Yang keempat, pertahankan keandalan dan keselamatan sebagai pilar dasar yang tidak boleh menurun. Kesimpulan utama dari penelitian ini, pertama, dari 8 dimensi yang diuji terhadap perspektif nilai, hanya layanan informasi dan layanan tiket yang terbukti signifikan. 6 dimensi lainnya tidak signifikan, kemungkinan karena telah menjadi ekspektasi dasar yang tidak lagi menambah penilaian secara marginal bagi pelanggan premium. Kedua, dari 8 dimensi terhadap kepuasan pelanggan, 3 dimensi terbukti signifikan: kenyamanan, keselamatan dan keamanan, serta keandalan. Ketiga, persepsi nilai berpengaruh positif dan signifikan pada kepuasan pelanggan. Pelanggan yang menilai layanan kompartemen suite class sepadan dengan harga yang dibayarkan cenderung merasa lebih puas. Keempat, persepsi nilai juga berpengaruh positif dan signifikan secara langsung kepada loyalitas. Artinya, penilaian kesepadanan, manfaat, dan harga tidak hanya membentuk kepuasan, tetapi juga langsung mendorong loyalitas. Kelima, kepuasan pelanggan merupakan prediktor terkuat loyalitas dalam model ini. Kepuasan bukan sekedar hasil akhir pengalaman layanan, melainkan penentu utama apakah pelanggan kompartemen suite class akan kembali dan merekomendasikan layanan kepada orang lain. Penelitian ini tentunya memiliki keterbatasan yang perlu saya sampaikan secara terbuka. Keterbukaan pertama, penelitian ini hanya mencakup 3 rangkaian kereta kompartemen, yaitu di Anggrek, Semeru, dan juga Bima. Temuan ini belum tentu mempresentasikan kelas premium lainnya seperti luxury, panoramik, dan juga priority yang memiliki karakteristik fasilitas dan segmen pelanggan yang berbeda. Keterbatasan kedua, data dikumpulkan pada satu periode waktu, yaitu pada bulan Juni 2026. Sehingga penelitian ini tidak dapat menangkap perubahan persepsi yang mungkin terjadi seiring waktu. Keterbatasan ketiga, model ini hanya mengukur jalur perubahan langsung. Variabel lainnya yang berpotensi memengaruhi loyalitas seperti harga, citra merek, atau pengalaman layanan sebelumnya belum dimasukkan dalam model ini. Berdasarkan keterbatasan tersebut, ada 4 saran untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama, memperluas cakupan ke kelas luxury, panoramik, dan juga priority. Yang kedua, mengadopsi desain longitudinal dengan minimal 2 titik waktu pengukuran, misalnya sebelum dan sesudah perubahan armada atau harga tiket. Yang ketiga, membandingkan pola pengaruh antara segmen pelanggan bisnis, wisata, dan juga wisata secara terpisah, mengingat 52% responden dalam penelitian ini adalah wisatawan. Ada kemungkinan temuan ini dapat mencerminkan perspektif segmen leisure. Keempat, mengkombinasikan metode survei kuantitatif dengan wawancara mendalam untuk menggali lebih jauh mengapa 6 dimensi yang tidak terbukti signifikan pada persepsi nilai, mekanisme kognitif yang tidak dapat ditangkap melalui instrumen Likert semata.
Demikian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih atas perhatian dan waktu Bapak Ibu penguji.